Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Trader Asia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas dengan Anda yaitu seni mengembalikan modal. Baik, rekan-rekan trader Asia di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima kasih telah subscribe channel Trader Asia dan hingga kini Anda juga masih belajar bersama saya. Dan bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel Trader Asia, silahkan Anda subscribe ya, klik loncengnya agar Anda mendapatkan edukasi trading forex secara gratis hanya di channel Trader Asia. Baik. Jadi sebelum saya melanjutkan, saya ingin membahas dulu video sebelumnya ya, yaitu analisa USD JPY. Saya juga di sini masih re-entry buy untuk pembelian jangka panjang, dan sebelumnya juga candlestick sebelumnya 104.588 sekian pada saat itu. Analisa saya pada saat itu adalah buy. Ternyata ada candlestick juga dorongan kuat ya, naik ya, uptrend, candlestick bergerak sampai 104.976 dalam artian menyentuh yang namanya hit TP 1:1 ya. Jadi TP 1:1 sudah tersentuh di saat buy, kemudian harga swing lagi ke bawah. Kalau di saat itu saya menetapkan stop lossnya di 1.103.900, ternyata tersentuh stop loss, tetapi TP minimum tersentuh profit ya, akhirnya swing ke bawah. Nah, dalam video kali ini juga pada saat itu saya mengalami loss, kemudian saya mengembalikan yang namanya modal, teman-teman ya. Jadi video kali ini saya buat yaitu mengenai seni mengembalikan modal, teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Kebanyakan trader forex itu hanya mengetahui profit dan loss. Oke, hanya dua itu saja. Tetapi kalau udah loss ya udah loss saja gitu. Kalau profit ya memang udah untung. Tetapi kalau loss ya udah loss saja. Padahal ada kesempatan untuk mengembalikan modal di saat kita loss, teman-teman ya. Karena kenapa? Loss itu nggak bisa kita hindari. Oke, kita selalu yang namanya pernah mengalami yang namanya loss. Jadi nggak perlu yang namanya khawatir. Karena itu memang bagian dari resiko trading forex, ya kan? Nah, contoh misalkan di USD JPY, ya, misalkan kita buy, ternyata harga turun, maka kita akan mengalami yang namanya loss. Atau sebaliknya, misalkan kita sell, ternyata harganya uptrend, kita juga mengalami yang namanya loss. Tetapi kalau kita mengikuti garis trend line, ya, seperti yang telah saya buat ini, ya, dari garis uptrend dan juga downtrend itu candlestick bergerak naik turun di dalam kanalnya trend line. Tentunya Anda boleh hitung sendiri berapa poin loss atau berapa poin profit ya. Di saat candlestick menyentuh garis trend line, tentunya kita juga harus bersabar, nggak perlu buru-buru entry. Tetapi di saat benar-benar tersentuh, disitulah kita entry. Tetapi pada kasusnya kebanyakan trader forex tidak sabar, akhirnya langsung entry kalau Anda panutannya dengan garis trend line. Oke? Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau seandainya kita loss, beberapa kali loss gitu daripada profit, ternyata banyak lossnya. Cara mengembalikan modal, teman-teman, di saat Anda mengalami yang namanya loss, Anda harus punya pemikiran itu mengembalikan modal dahulu baru mengejar profit. Oke, jangan langsung balas dendam, itu akhirnya psikologis Anda terganggu gitu ya. Nah, saya katakan kepada Anda bahwa sebenarnya pergerakan candlestick ini kan swing ya, nggak mungkin juga candlestick langsung lurus, nggak pernah yang namanya swing gitu ya. Tetap dia candlestick bergerak itu ya seperti zigzag, nggak pernah lurus. Nah, di saat momen zigzag seperti inilah kita mengembalikan modal, teman-teman. Bagaimana caranya? Caranya adalah contoh saya katakan di sini ya.
Misalkan Anda di sini entry buy, karena di sini bisa kita katakan adalah uptrend. Oke. Nah, di saat Anda uptrend, ternyata di sini menyentuh yang namanya mid BB, dalam artian kita entry buy. Oke. Di sini adalah posisi entry buy, maka harga uptrend kembali. Kemudian kita beri keyakinan harga akan uptrend kembali, maka di sini juga kita menempatkan buy, bukan sell. Akhirnya yang terjadi adalah loss. Nah, kalau terjadi demikian, bagaimana cara mengembalikan modal ya? Seperti trader Asia sering lakukan, teman-teman ya. Maka di video ke belakang memang belum pernah saya jelaskan, maka pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada Anda. Oke? Nah, di saat Anda membuka posisi buy di daerah ini, ternyata harga downtrend, oke, dan tersentuh stop loss. Nah, Anda juga harus mengkalkulasi jika Anda salah, sejauh manakah candlestick ini bergerak turun. Maka di sini kita melakukan yang namanya ya seperti teknik averaging, ya. Dan teknik ini Anda harus memiliki jam terbang yang tinggi di trading forex, ya. Anda sudah memahami pola-pola pergerakan di suatu mata uang tentunya lebih mudah gitu ya. Nah, caranya adalah misalkan Anda membuka posisi entry buy di 0,1 lot ya, buy. Ternyata harga turun. Nah, sejauh manakah harga turun? Oke. Caranya adalah kita membuka garis Fibonacci retracement dahulu. Kita tarik garisnya dari candlestick ujung sampai ke ujung. Oke, ternyata dia tidak melanjutkan harga uptrend ya, sama seperti kasus USD JPY tentunya. Tidak menembus, ternyata candlestick menembus yang namanya di bawah garis Fibonacci, yaitu di golden ratio di 61.8 dan menembus di angka 100. Di saat candlestick masuk ke dalam yang namanya low BB, dia akan bergerak zigzag. Ya, kita nggak tahu sejauh mana zigzag itu bergerak, teman-teman. Oke. Nah, tetapi yang pasti dia akan bergerak zigzag. Mungkin ada beberapa candlestick, bisa jadi 2 atau 3, mungkin lebih. Ya. Nah, disinilah kita memanfaatkan yang namanya entry buy untuk yang kedua kali, hanya untuk mengembalikan modal saja. Oke. Entry misalkan di saat candlestick masuk ke dalam low BB ya, dia melakukan swing ke atas. Pada awalnya kita membuka lot 0,1, maka di sini kita membuka lot boleh di awal 0,1 atau 0,2 lot paling maksimal. Tentunya begitu modalnya kembali, kita langsung keluar atau out ya. Setidaknya itu modal kita sudah kembali. Dan kita tutup akunnya, kita close, nggak perlu entry lagi. Kita melakukan revisi kesalahan-kesalahan di saat resiko itu terjadi, teman-teman. Nah, seperti itu. Kita lihat contoh yang lainnya, misalkan ya. Tadi re-entry buy, sekarang kita lihat contoh di re-entry sell, teman-teman ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Misalkan kita telat, misalkan ya, re-entry sell. Anda tahu di sini ya, di sini terbentuk CSR kuku, ternyata nggak turun. Ini adalah fake signal ya. Ini fake signal. Di video sebelumnya juga saya pernah menjelaskan apa itu fake signal. Anda boleh nonton ulang ya biar Anda lebih memahami. Di sini jelas ya, setelah ekstrim maka di sini ada CS arah awal, kemudian membentuk yang namanya CS arah kuku dan memberi re-entry sell. Ternyata harga juga bergerak ke atas, dia tidak turun ke bawah, teman-teman. Akhirnya menyentuh stop loss. Oke. Nah, untuk mengembalikan modal di saat swing harga atau di saat candlestick itu bergerak zigzag, disitulah kesempatan kita untuk mengembalikan modal, yaitu tetap juga kita mengikuti yang namanya re-entry sell ya. Karena kenapa? Praktek trader Asia juga demikian. Oke. Caranya kita menarik garis Fibonacci retracement. Oke, sejauh mana harga akan turun. Nah, kali ini dari ujung atas ke ujung bawah.
Oke, kita harus menyentuh yang namanya dari candlestick atas sampai ke bawah, dari ujung ke bawah. Oke, nah di sini kita lihat ya, koreksi harga Fibonacci retracement sebelum harga uptrend kembali ke atas di 61.8 ya. Di situ kita re-entry sell, misalkan Anda membuka lot 0,01 lot di saat awal entry dan ternyata salah. Di saat entry kedua ya, Anda membuka lot bisa jadi 0,02 atau 0,03 ya. Kenapa harus tinggi lotnya? Ya untuk mengembalikan modal kekalahan tadi. Bisa jadi di saat kerugian tadi itu dikembalikan modalnya dengan keuntungan yang sedikit mungkin ya. Maka di saat kita entry sell di sini ada beberapa candlestick melakukan zigzag, maka di situ kita memperoleh untuk modal kita kembali. Nah, ini adalah yang dinamakan seni mengembalikan modal, teman-teman ya. Jadi karena kenapa? Candlestick ini kan bergerak zigzag, nggak langsung lurus, pasti dia ada swing. Makanya untuk mengatur swing tersebut, sejauh mana sih harga akan swing, harga akan melakukan zigzag ya. Jadi ini seperti teknik bisa dikatakan ya averaging ya. Dan Anda sekali lagi saya katakan Anda harus memiliki yang namanya jam terbang yang tinggi di dalam trading forex baru bisa memaksimalkan teknik-teknik mengembalikan modal ini, teman-teman. Karena kenapa di dalam trading forex itu bukan seberapa besar untung dan seberapa besar rugi, tetapi seberapa besar konsistensi yang Anda peroleh ya untuk profit, seberapa lama bisa bertahan ya, daripada Anda itu deposit terus gitu ya. Karena kenapa? Yang penting dalam forex ini kita sering melakukan withdrawal, bukan deposit melulu gitu ya. Nah, maka dengan itu sangat penting sekali Anda harus memiliki yang namanya money management dan juga mengelola yang namanya manajemen risiko ya. Contoh ibaratnya misalkan Anda tinggal di rumah ya. Anda tinggal di rumah dengan nyaman, tinggal di bawah atap yang baik, tidak terkena hujan ya. Apakah itu juga akan selalu aman? Belum tentu juga, ada risiko juga. Bagaimana Anda mengelola manajemen biar rumah Anda itu aman? Tentunya Anda memasang yang namanya pagar. Ya, Anda memasang pagar, Anda membuat pagar sekeliling di rumah Anda agar kenapa? Terjadinya untuk menghindari risiko, misalkan masuk maling, masuk perampok, macam-macam lah ya. Terus Anda memaksimalkan lagi dengan menggunakan yang namanya CCTV. Kalau seandainya risiko itu, maling itu tetap juga bisa masuk ke rumah Anda, tetapi setidaknya Anda mengenali, Anda bisa memantau lewat CCTV ya, diibaratkan seperti itu. Begitu juga dengan yang namanya di dalam trading forex ya. Jadi di dalam video ini bukan berarti saya melakukan pembenaran atas trading saya yang loss, no ya. Karena kalau yang namanya mengalami loss, saya dari dulu juga pernah mengalami loss. Oke. Namanya seorang trader maupun master, oke, semua itu pernah mengalami yang namanya loss. Tetapi yang penting adalah kembali tadi money management dan mengelola manajemen risiko yang baik. Tentunya kita nggak perlu deposit terus, tetapi yang terjadi adalah kita harus konsisten dengan namanya profitable terus ya, mau besar mau kecil, setidaknya itu akun kita bertumbuh, teman-teman ya. Saya kira mudah-mudahan teman-teman mengerti di sini ya. Kalau memang belum mengerti, Anda boleh ulang video ini atau Anda boleh bergabung di channelnya Telegram Trader Asia. Di sana kita bisa berdiskusi bareng ya, bisa belajar bareng-bareng. Mungkin ada pertanyaan yang lebih lanjut, yaitu di Trader_Asia. Anda cari aja di Telegram, langsung dapat, tinggal Anda klik aja, langsung otomatis bergabung, dan di situ gratis, nggak pakai biaya apapun ya. Dan teman-teman semuanya di penghujung video ya, bagi teman-teman yang mau komen, tentunya yang mau komentar dengan positif, silakan komen di bawah, tentunya dengan senang hati saya ingin membacanya. Dan silakan like video ini, silakan share kepada teman-teman Anda, siapa tahu teman-teman Anda itu membutuhkan informasi yang bermanfaat seperti ini. Salam sukses, salam profit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.